Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ropik Teko di Sakran Podcast. Kali ini kita bersama narasumber Pak Haidar atau yang kita kenal dengan Paman di NP Sakran. Ya, betul. Nah, kali ini kita pengen mendalami tentang Majelis Nurul Komariah nih bersama Paman ini. Jadi gimana nih Paman? Selama ini di majelis ini, Paman gabung ke majelis ini dari kapan Paman? Oh, kalau gabungnya itu 2011. 2011. Lama Paman ya. Ya. Nah, itu awal-awal gabung ini majelis itu keadaannya gimana Paman? Ya, sebelum seperti sekarang ya. Ya. Kalau sekarang kemajuannya sudah mencapai, kalau dibilang tuh luar biasa gitu. Kalau dulu 2011 itu dengan masih sederhana, tapi jamaahnya alhamdulillah itu dari dulu sampai sekarang itu sangat signifikan. Artinya kita punya kegiatan terus bertambah tiap harinya, bahkan sampai tahun-tahun ini bahkan acara-acara besar, termasuk kita punya agenda tahunan. Sekarang itu berkembang sampai ke agenda tahunan, kita punya ada Jaro Akbar dan sebagainya. Itu luar biasa. Jadi guru kita itu merintisnya benar-benar dari tahap dari nol, dari tahap bertahap sampai seperti sekarang. Iya. Jadi waktu 2011 itu belum kayak gini Paman ya. Belum. Masih sangat sederhana tapi tidak mengurangi nilai hikmah daripada jamaah, bil khusus juga para santrinya yang ada di sini gitu. Nah, dari 2011 itu kan pasti banyak majelis-majelis ini Pak Man nih, banyak habaib yang viral lah. Iya, betul. Kalau sekarang viral. Ya, yang banyak yang betul. Kenapa Paman lebih cenderung memilih ke sini gitu loh? Nah, alasannya itu gimana itu Paman? Iya. Terus apa yang mengantarkan Paman bisa nyampe ke sini gitu? Ya, betul. Ya. Sebenarnya 2011 itu awalnya sih saya dibawa salah satu santri di sini ya, namanya Rizky Kidul. Rizky Kidul. Itu saya ingat banget tuh waktu itu saya kan kebetulan nih saya punya teman. Nah, teman saya tuh punya adik. Nah, adiknya teman saya ini kenal dekat sama Kidul gitu kan. Nah, kenal dekat. Terus kita ngobrol kebetulan ketemu sama Kidul itu, sama Rizky Kidul, kita ngobrol. Nah, waktu itu saya bilang, saya memang pengen cari guru ngaji lah, guru majelis gitu kan. Walaupun memang di sini itu habaib banyak. Iya, sebelum saya mengenal NK itu masih banyak beberapa majelis besar yang lain. Iyalah, pasti itu. Nah, saya masuk ke sini pun itu nggak seperti umumnya itu kan orang biasanya kalau nggak tuh sore, malam pada saat datang itulah. Ini jam 12 malam dan kebetulan guru kita itu Habib Ali Zainal Abidin bin Hamid Al-Idrus itu kebetulan beliau juga posisinya lagi ada di tempat. Lagi di sini. Lagi ada di tempat dan kemudian saya dipersilakan menemui beliau pada waktu itu. Kita majelis ngobrol karena pada waktu itu saya juga masih posisi itu kerja di luar kota. Kerja di luar kota ya karena kan kalau kita itu dulu disebutnya tuh rojali. Rombongan jamaah liar, tapi bukan berarti liar ininya bukan. Panggilan-panggilan tertentu hanya panggilan tertentu ya biasalah. Nah, dari 2011 ini Paman kan udah lama nih. Udah banyak beginilah, ada problem. Apa yang membuat Paman bisa bertahan sejauh ini di sini Paman? Pertanyaan menarik tuh. Kalau biasanya kan memang orang banyak nih orang yang keluar masuk karena begitulah dengan kepusingan mereka. Nah, Paman ini bisa terus lah istiqomah bersama Abu Ya ini di sini. Ya, alhamdulillah ya sebenarnya pertama itu yang mendasari saya bertahan itu walaupun saya sempat menghilang dulu dari periode 2000 berapa ya? Saya dari 2000 pokoknya saya ngilang tuh 4 tahun dah. Ngilang itu ya? Iya, ngilang ya. Dari 2000 sempat hilang juga itu dari 2014
sampai saya balik lagi itu 2018, tapi 2018 hanya untuk event-event besar aja. Nah, untuk kembali ini kembali bener-bener total masuk itu di 2019. 2019. Tapi sebenarnya yang membuat saya bertahan itu pertama adalah saya melihat guru kita ini secara secara membangun majelis ini tuh sangat-sangat dari nol gitu, dari nol sampai saya ikutin perkembangannya, walaupun saya sempat menghilang tapi kontak dengan beberapa anak-anak yang santri di sini itu masih komunikasi ya sampai saya akhirnya masih komunikasi dan tahu perkembangan beliau staf demi staf. Ya balik lagi sih sebenarnya bertahan itu karena cinta. Iya benar. Nah, kalau bukan karena cinta kita nggak mungkin bertahan kan gitu. Semua karena cinta ya. Semuanya karena cinta. Nah tapi menurut Paman dari semua itu kejadian itu pengalaman yang berbekas di Paman itu apa Paman? Wah, kalau itu yang berbekas itu yang terkesan itu sebenarnya banyak ya. Tapi kalau dibilang ada beberapa maksudnya biar mereka bisa ngambil lah. Ya. Biar yang jauh bisa dekat lagi. Ya bisa dikatakan kalau beliau ini kan pengalaman yang terkesan saya itu beliau ini ketika orang tua saya ya. Ya kebetulan memang sudah takdirnya orang tua saya itu baik dari ayah saya, ibu saya itu udah nggak ada. Nah, kebetulan beliau ini salah satu yang mensupport, yang artinya yang membesarkan jiwa saya ketika kedua orang tua saya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau membesarkan hati saya. Nah, berarti pas kesini itu orang tua udah nggak ada Paman? Udah nggak ada setelah saya ngilang itu, dan ngilang itu karena saya fokus merawat orang tua saya pada waktu itu. Nah, ketika saya kembali lagi, jadi buat saya pribadi beliau ini bukan hanya seorang murabbi, tapi juga sebagai orang tua saya, pengganti orang tua. Dan saya bersyukur sekali karena beliau pun mengiyakan, artinya beliau itu artinya tidak berkeberatan kalau saya mengatakan beliau adalah pengganti orang tua saya. Gitu. Karena kalau kita sudah kehilangan orang tua, dikhawatirkan oleh beliau ini saya akan mungkin terkontaminasi oleh pergaulan-pergaulan atau mungkin juga dengan kehidupan yang tidak diinginkan. Ya tidak diinginkan oleh mungkin kalau orang tua saya masih hidup mungkin tidak menginginkan kehidupan seperti itu. Ya alhamdulillah beliau dengan segala bimbingannya, dengan segala kesabarannya sampai sekarang bahkan makin cinta gitu. Kalau semuanya itu kiblatnya adalah cinta, itu nikmat gitu, luar biasa itu. Gitu. Setiap pengalaman kan ada sebuah hikmah ya Pak. Ya betul. Nah hikmahnya itu apa Pak? Hikmahnya yaitu saya merasakan ketika dulu saya mungkin saya kerja di beberapa di luar kota, pengalaman hidup saya dan bagaimana titik baliknya adalah di mana saya harus termenung bahwa apa sih kita cari dari hidup ini gitu. Apakah hidup kita harus seperti ini terus gitu. Sedangkan kehidupan itu pasti akan ada akhirnya. Ada akhir sekali itu. Iya, karena setelah ada awal pasti akan ada akhir. Nah, kita berharap akhir hidup kita ini selain bermanfaat buat diri kita, juga buat orang lain juga. Itu yang paling itu. Orang itu dihitung ketika akhirnya akhir itu. Dan kita sebagai manusia yang beragama, wabil khusus kita kan yang pemeluk agama Islam, itu kita mengharapkan akhir yang baik, yang artinya husnul khotimah, benar-benar husnul khotimah, dan kita mendapatkan di akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Berikut juga mendapatkan ridhonya Allah. Amin. Nah itu kan begitu. Nah kita tidak akan bisa mengenal baginda Rasulullah dan juga Allah tanpa melalui perantara wasilah guru kita. Itu guru kita kan selalu menekankan kita bagaimana
kita itu ibadah yang baik, berperilaku yang baik, ya kan. Nah, apalagi kan moto daripada majelis kita ini berakhlakul karimah. Ya, itu yang paling penting gitu loh. Nah, ini kan kita sebagai santri Nurul Komariah. Betul. Biar mereka tahu nih, Nurul Komariah ini bertempatnya di mana, Paman? Itu di Ciledug Indah ya, Jalan Jeruk ya. Ciledug Indah 2. Ciledug Indah 2. Yang kalau mau majlisan sini nih. Ya sebenarnya setiap orang kalau menurut saya pribadi ya, ini pendapat saya pribadi, setiap orang bisa memilih majelis tergantung sesuai dengan ininya dia, yang cocoknya dia di mana. Tapi kalau buat saya ya, saya sudah. Tapi orang luar bisa masuk sini, Paman ya? Oh bisa, anytime lah, siapa aja, mau dia backgroundnya apapun, karena agama itu ya sebagai wabil khusus kita makhluk yang beragama, ya kita harus mendalami agama kita, kita harus belajar, karena kita ini adalah laki-laki, kita nanti suatu saat setelah kita beristri itu kita adalah imam buat keluarga kita, ya itu jangan sampai kita tidak punya pegangan untuk membimbing keluarga kita. Nah, kita dapat dari mana? Karena kita berguru dengan guru kita, gitu kan. Kita bisa tahu ilmunya, tahu bagaimana adabnya, bagaimana hukumnya, kan banyak penjabarannya. Nah, jadi dengan kita bersama beliau, ya insya Allah kita masih berada di jalur real yang benar-benar bahwa manusia itu menjadi manusia yang berakhlakul karimah yang baik, yang bermanfaat bagi semuanya, dan akhirnya juga kita berharap ya husnul khotimah itu. Jadi satu kalimat buat Majelis Nurul Komariah ini apa, Pak? Silahkan. Apa ya? Kalau saya mungkin nggak punya quotes ini, cuman tapi kalau saya punya inian sendiri adalah ya, artinya apa? Di sini ku tanam benih-benih syair hingga aku ambruk terbenam, tak kuasa mengubah takdir. Kan gitu. Jadi kita harus benar-benar pasrah, apapun takdir kita ya kita jalani. Iya, betul. Gitu. Karena yang namanya sudah ditakdirkan itu kita menjalaninya dengan ikhlas, penuh kerelaan, maka insya Allah di hari kemudian akhir kita akan bahagia dunia dan akhirat itu insya Allah. Amin. Ya, jadi seperti itu yang kita bisa ambil. Amin. Apanya? Hikmah ya. Mudah-mudahan sih bermanfaat. Narasumber kita nih, Paman Pak Martin. Dan untuk guru kami Habib Ali Zainal Abidin, alhamdulillah terima kasih sudah membimbing kami. Betul. Terus bimbing kami dengan bimbinganmu dan terus hujani kami dengan kasih sayang, ilmu dan kasih sayang luar biasa. Terima kasih. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.